Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran walillah amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, sebangsa setanah air yang aku cintai, yang aku banggakan, dimanapun kalian berada, semoga pada siang hari ini kita senantiasa selalu diberi perlindungan, selalu dilancarkan rezeki kita, dan yang utama kita senantiasa selalu diberi kesehatan. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabat Vino Vanu TV dimanapun kalian berada, pada video kali ini saya akan mengisahkan, bercerita tentang seseorang yang pada awalnya secara fisik dia baik-baik saja, tak ada yang kurang, istilahnya dalam keadaan sehat walafiat, sempurna secara fisik, sehat jasmani. Namun pada suatu saat Allah berkehendak lain, dia diberi ujian berupa penyakit yang kata orang Jawa penyakit gede, penyakit yang kata orang itu aib. Sebagian orang mengatakan itu adalah penyakit aib, yaitu penyakit kusta atau lepra. Namun dengan demikian orang ini tak pernah mengeluh dengan keadaan yang dialami, yang dijalani saat ini, meskipun oleh dokter divonis menderita penyakit kusta, dan beliau meskipun dia tidak mengeluh, dia tidak protes pada sang pencipta, namun beliau sadar diri, dia menjauhi secara sosial, dia menjauhi orang-orang di sekelilingnya, mungkin takut menular penyakitnya ini, takut menular ke orang lain. Bukan berarti dia menjauh karena malu atau apa. Dan karena kegigihannya, meskipun diberi penyakit seperti itu, dia menjalani hidup apa adanya, seperti tak punya kekurangan secara fisik. Hari demi hari, singkat cerita, orang ini kita beri nama samaran. Orangnya masih hidup dan satu kampung dengan saya, namun saya tidak akan menyebutkan tempat, rumah, dan nama karena menyangkut privasi. Mudah-mudahan dengan video ini, cerita ini dapat memberi kita pembelajaran bahwa apapun yang terjadi semua tak lepas dari kehendak Allah. Baik itu ujian berupa ekonomi, berupa penyakit, atau apapun. Dan yang jelas Allah tidak akan memberi cobaan, Allah tidak akan menurunkan penyakit tanpa memberikan penawarnya. Dan Allah tidak akan memberikan cobaan, ujian kepada kita semua di luar kemampuan kita. Tinggal kita bijak, ikhtiar, berdoa, menerima apa adanya. Yang pasti, yang jelas, semua kembali kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat-sahabat Vino Vanu TV dimanapun kalian berada, Pak Sukiran ini hidup di salah satu kampung. Dari awal memang secara ekonomi Pak Sukiran ini bisa dibilang keluarga yang kurang mampu. Beliau dulu yang saya lihat pernah menjaga balai desa. Istilah kata dia kalau malam itu dia harus tidur di balai desa, dan siangnya sebagai orang kampung, waktu itu dia punya
ternak kambing. Sebagai petani kadang-kadang dia ikut orang ke sawah sembari ntar pulangnya membawa rumput untuk pakan ternaknya. Begitu terus kehidupan yang dia jalani. Beliau punya 2 anak yang alhamdulillah sekarang sudah berkeluarga, namun istri yang pertama meninggal dunia dan sekarang sudah berkeluarga lagi. Menjalani hari-harinya dengan menyandang sebagai punya penyakit kusta tidak membuat beliau patah semangat. Bahkan yang saya tahu dulu itu waktu mulai kena penyakit kusta itu, karena kita tahu penyakit kusta ada yang basah, itu yang seperti gatal bernanah gitu, tapi yang ini itu enggak kering, bentuknya kering, namun lama kelamaan itu satu persatu itu jari-jarinya itu hilang. Ya kropos, brudul, akhirnya dulu waktu masih punya jari berapa itu kalau mencari rumput ke sawah itu dia membuat alat tangannya ini, pergelangan tangannya ini dikasih ikatan tali dan aritnya itu ditaruh di bagian sini, karena waktu itu masih punya jempol entah berapa jarinya masih ada itu 3, jadi masih bisa motong rumput-rumput itu, masih bisa aritnya itu ditali begini, tapi untuk memberi tekanan jari-jarinya ini sudah kaku, jadi diikat. Lama kelamaan dia itu sampai jari-jarinya habis, akhirnya sekarang itu sama sekali nggak punya jari. Yang bagian kanan ini nggak punya jari sama sekali, dan tanpa dioperasi pun ini itu rapi, pergelangan tangannya ini rapi segini, nggak ada jari-jarinya, sudah nggak ada sama sekali. Namun meskipun usianya sudah sudah tua, karena demi hidup, menjalani kehidupan, dia tidak pernah mengeluh akan penderitaannya, dia tidak pernah protes kepada Allah dengan keadaannya yang dia jalani saat ini. Bahkan dia tidak pernah mengemis meminta apapun. Dengan hidup di rumah yang ukuran 5x4 kalau nggak salah itu di belakang. Kalau malam sekarang itu jam 12 malam itu beliau dari satu tempat sampah ke tempat sampah yang lainnya, dia itu mengais barang-barang bekas, mengumpulkan barang-barang bekas, karton, gelas-gelas kecil, botol, dia kumpulkan, karena itu yang cuman bisa dia lakukan secara fisik. Padahal meskipun secara fisik itu sudah kasihan kalau aku melihatnya itu, karena memegang botol pun sudah nggak bisa. Jadi kalau megang botol itu begini, ngambilnya mengais satu persatu botol di tempat sampah begini, ngumpulin gelas pun nggak bisa. Namun dia demi hidupnya menjalani kehidupannya sendiri, untuk bertahan hidup dia tak pernah mengharapkan belas kasihan orang lain, tidak pernah mengemis tiap malam seperti itu. Bahkan dia dulu itu pas masih punya jari, dia kalau hari Jumat itu paling belakang di bawah beduk duduknya itu, bahkan masih bisa memukul beduk kalau hari Jumat. Dia pokoknya itu menyendiri karena sadar bahwa dia mengidap penyakit seperti itu, takut menular kepada orang lain, tapi orang lain tak pernah mengucilkan dia karena mengidap penyakit kusta seperti itu. Namun dengan demikian bukan berarti kita mau mengucilkan beliau. Cuman manusia yang lain, orang-orang yang lain itu mungkin termasuk saya, mungkin bukan jijik, bukan apa, rasa ketakutan untuk tertular pasti ada. Karena yang saya ketahui sedikit bahwa penyakit seperti itu, kusta itu menular ketika bersentuhan, namun jarak menularnya itu kelihatan itu kalau nggak salah itu 5 tahun ke depan baru yang tertular itu baru kelihatan, kalau nggak salah, karena saya sendiri nggak paham soal medis. Dan sampai saat ini kalau jam 12 malam dia itu membawa kantong sak
keluar jalan dari tempat sampah ke tempat sampah yang lainnya, mencari botol, gelas, karton atau apa yang bisa dimanfaatkan untuk dijual lagi. Subuhnya sampai saat ini tuh dia aktif berjamaah. Subuhnya itu tetap jamaah di masjid, duduknya juga paling belakang. Jadi ntar kalau sudah iqomah, semua orang sudah berbaris di barisnya di shop masing-masing, dia baru berjalan ke depan. Dan ketika dilihat kanan kiri nggak ada orang, disitulah dia akan berdiri untuk memulai sholat. Namun kalau masih ada jamaah yang di belakang, dia nggak akan maju dulu. Bukan malu atau apa, dia menjaga diri, dia menyadari bahwa keadaannya seperti itu. Dan menurut saya Mbah Sukiran ini jarang tidur malam. Mungkin kalau siang kadang-kadang masih ke sawah atau sebisanya. Kadang-kadang apa yang kita, menurut kita orang yang sehat dengan keadaan fisik yang sempurna, apa yang kita lakukan nggak bisa, dia kadang-kadang bisa mengerjakannya. Itulah bahwa setiap manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Nggak ada manusia yang sempurna, pasti punya kesalahan, punya kekurangan, dan punya kelebihan. Dan malamnya yang bisa dia lakukan mencari itu tiap malam. Dan sebisaku, bahkan sampai saya pun ikut mengumpulkan. Kebetulan saya kan pedagang pecel lele di pinggir jalan. Jadi tiap malam itu apapun yang saya punya, istilah kata yang bisa saya berikan pada dia, saya berikan. Saya pun ikut mengumpulkan barang-barang bekas dengan harapan kalau beliau pas mencari saya kasihkan. Memang saya berikan semua, hitung-hitung membantu. Adanya nasi ya saya kasih nasi pas beliau lewat di depan warung saya. Dan saya cukup prihatin, namun dibalik semua itu saya salut dengan kegigihan hidupnya. Dia tidak pernah protes dengan keadaannya, dia tidak pernah mengeluh, dia sadar diri bahwa semua adalah kehendaknya. Dan meskipun secara fisik untuk melakukan pekerjaan yang berat dia sudah nggak mampu, Pak Sukiran ini, namun dia punya alternatif lain, punya ide lain untuk mencari barang bekas yang bisa dikumpulkan di rumah untuk dijual kembali di pengepul rongsokan. Dan orang ini cukup secara sosial cukup toleran sama orang, cukup gaul. Dia tak pernah sungkan-sungkan untuk menegur sapa dengan siapapun yang berpapasan dengan beliau di jalan. Kadang-kadang hatiku juga berkata, kalau aku jadi dia belum tentu aku mampu menjalani hidup. Karena penyakit seperti itu, kusta, lepra itu kan biasanya ada tempat tersendiri untuk merawat. Jadi sekarang itu sudah nggak punya jari sama sekali. Kalau siang jarang ketemu, ntar kalau malam baru. Tapi kalau mau ketemu beliau mulai ya di masjid itu, karena beliau selalu berjamaah. Dan setahu saya kalau malam dia itu nggak tidur, karena jam 12 dia keluar cari rongsokan. Sekarang subuh jam 4 beliau juga ada di masjid, bahkan berangkatnya pun duluan, belum ada orang beliau sudah duduk di bawah beduk. Kadang-kadang melihatnya juga prihatin, namun sebagai manusia secara materi kita juga nggak bisa memberi bantuan yang layak. Ya semampu saya, sebisa saya. Dan yang jelas ya kekuatan utama yaitu doa. Oke sahabat-sahabatku, itulah sekilas cerita kegigihan Mbah Sukiran menjalani hidup dalam kehidupan dengan keadaan fisiknya yang kurang, dengan jari-jarinya yang gak ada karena penyakit kusta yang
nggak tahu sudah berapa tahun sampai akhirnya jari-jarinya itu habis. Mudah-mudahan video singkat ini tentang pasukeran ini bisa memberi kita pembelajaran, bisa kita ambil hikmahnya bahwa semua tak lepas dari kehendak Allah. Jangan malas untuk berkarya, jangan malas untuk bekerja, karena kita harus punya prinsip selama kita mau menggerakkan tubuh kita, fisik kita, disitulah pasti Allah akan memberi jalan, Allah akan memberi rezeki bagi siapapun yang meminta. Jirene wong Jawa, no kali senajan ono banyu saithik, di situ pasti ada ikannya. Kita ambil pelajaran dari perjalanan hidup Mbah Sukiran yang gigih menjalani hidupnya dengan keterbatasannya. Dia tak pernah mengeluh, dia tak pernah putus asa menjalani hidupnya, dan dia tetap tawakal, tabah, ikhlas, sabar dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat menjalani hidupnya. Akhirnya cukup sampai di sini video kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.